Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah menganalisis perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Adapun penyusun makalah ini yaitu saya sendiri atas nama Muhammad Riolobo Alfaton dengan NIM 21150511013 dari program studi pendidikan teknik informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan. Kata pengantar, syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas proyek untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Menganalisis Perkembangan Komputer dari Generasi ke Generasi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan. Adapun daftar isi, yang pertama ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian ada bab 2 pembahasan yang berisi pengertian komputer dan sejarah perkembangan komputer. Kemudian ada bab 3 penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dan kemudian ada daftar pustaka. Langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan latar belakang. Teknologi informasi dan komputer pada awal abad ke-21 ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Teknologi ini pada prinsipnya adalah untuk melayani kebutuhan informasi secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Informasi memenuhi kebutuhan tepat waktu jika dapat tersedia pada saat dibutuhkan, sehingga memerlukan kecepatan proses. Kebutuhan tepat guna akan terpenuhi jika informasi yang dihasilkan benar, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang benar. Sementara penggunaan informasi tersebut baru dapat dirasakan manfaatnya jika diberikan kepada orang yang tepat dan benar-benar memerlukannya. Sehingga informasi juga harus relevan terhadap penggunanya. Perkembangan teknologi komputer tidak hanya mencakup teknologi yang digunakan, tetapi juga merambah sampai ke metode pengembangan sistem informasi dan konsep-konsep yang merupakan bagian infrastruktur dari suatu sistem dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi komputer sampai saat ini telah melalui 3 gelombang perubahan. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang saya dapat yaitu apa pengertian komputer, dan kedua bagaimana sejarah perkembangan komputer dari generasi awal sampai saat ini. Adapun tujuannya, berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memiliki tujuan dalam pembentukan makalah ini yakni untuk mengetahui tentang sejarah dan perkembangan komputer agar lebih mendalam serta mengetahui pencipta dan tokoh-tokoh penting sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Manfaat, segala materi yang disusun dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pihak yang bersangkutan atau berkepentingan. Dengan materi yang telah disusun dalam bentuk makalah ini diharapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang para tokoh dan ahli di bidang komputer, dan dapat mengetahui perkembangan dan perubahan komputer dari generasi ke generasi. Bagi pembaca, hasil dari makalah ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan komputer dari berbagai generasi. Kita masuk ke bab 2, pembahasan. Pengertian komputer. Awal mula kata komputer dipergunakan untuk memvisualisasikan orang yang mempunyai pekerjaan melakukan perhitungan aritmatika. Namun sekarang ini komputer diartikan kepada sebuah perangkat mesin tersebut. Komputer berasal dari kata to compute
yang berarti menghitung. Menurut Computer Organization, komputer didefinisikan sebagai sebuah mesin penghitung elektronik yang dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu berhasil menghemat anggaran pemerintah. Kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Kemudian ada sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Dalam pengertian yang paling mendasar, komputer adalah perangkat yang membantu manusia dalam melakukan berbagai macam perhitungan. Dalam sejarah dan perkembangan komputer, sempoa atau abakus merupakan awal dari lahirnya komputer. Komputer dalam melakukan prosesnya berbentuk elektronik yang memungkinkan untuk melakukan perhitungan yang lebih luas dan cepat. Hingga saat ini, komputer dapat memproses gambar, suara, teks, dan bentuk non-numerik dan data lainnya. Gambar, suara, dan lainnya hanyalah sebuah abstraksi dari angka-angka yang bergerak di dalam sebuah mesin. Dalam komputer, angka-angka tersebut yaitu 1 dan 0 yang mewakili kombinasi listrik aktif dan non-aktif. Dengan kata lain, setiap gambar, suara, teks, dan lainnya di dalam komputer memiliki kode biner yang sesuai. Saat ini komputer sudah semakin canggih, tetapi sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan sekarang. Dalam sejarah komputer, ada 5 generasi dalam sejarah komputer. Yang pertama, generasi pertama dari tahun 1944 sampai 1959. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas.
Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar, berat, dan mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama yakni ENIAC selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. Begitu besar ukurannya sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas tersendiri. Komputer ENIAC yang merupakan komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Kemudian komputer generasi kedua tahun 1960 sampai 1964. Generasi kedua dimulai ketika transistor mengaitkan tabung vakum UNIVAC diperkenalkan ke publik. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emilir. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan. Maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas mulai beredar di pasaran. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan, baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya, menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1975. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Commands atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faksnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Unix. Konsep komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Konsepnya semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan. Dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan dan akhirnya sinyalkan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bilangan memori terdapat 928 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi.
Jutaan bit informasi saat ini berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memory. Kemudian komputer generasi keempat tahun 1975. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat, dan harga yang ditawarkan juga semakin murah, maka mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal atau PC. Pada tahun 1971, Intel Corporation kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. IBM mulai mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981 dengan menggunakan operating system MS-DOS 16 bit. Dikarenakan harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya, di samping teknologinya jauh lebih baik serta nama besar dari IBM sendiri, maka dalam waktu yang sangat singkat, komputer ini menjadi sangat populer. Kemudian komputer generasi kelima dari sekarang sampai masa depan. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan proses paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima, dan kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel. Sehingga komputer memiliki sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Dan yang paling penting adalah komputer dengan kecerdasan buatan, kemampuan yang mendekati kemampuan makhluk hidup untuk berinteraksi. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir dari sejak tahun 1800-an. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika dari asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti menghitung. Awal mula kata komputer dipergunakan untuk memvisualisasikan orang yang mempunyai pekerjaan melakukan perhitungan aritmatika. Namun, sekarang ini komputer diartikan kepada sebuah perangkat mesin tersebut. Perkembangan komputer dari generasi awal sampai saat ini mempunyai 5 generasi, yaitu pertama generasi
Pertama tahun 1944 sampai 1959, berciri khaskan menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube yang terbuat dari kaca untuk penguat sinyal, berat dan mahal. Yang kedua atau generasi kedua tahun 1960 sampai 1964, berciri khaskan transistor sebagai penggantikan tabung hampa udara, sehingga lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding dengan komputer generasi pertama. Generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai 1979. Ciri khas komputer generasi ketiga ini adalah integrated circuit atau IC chip. Satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Generasi keempat 1975. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat, dan harga yang ditawarkan juga semakin murah. Kemudian generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima adalah komputer yang kita gunakan sekarang ini, di mana pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Kemudian ada saran, untuk memahami lebih mendalam tentang sejarah komputer, maka dibutuhkan keingintahuan tentang tokoh-tokoh dan juga perangkat-perangkat komputer serta perbedaan komputer dari generasi ke generasi. Mencari artikel tentang sejarah komputer juga dapat membantu menambah wawasan tentang sejarah komputer. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam membuat makalah. Baik, sekian presentasi dari makalah yang dapat saya sampaikan. Yang tentunya makalah dan presentasi ini tentulah jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Karena itu kurang lebihnya saya mohon maaf, permaklumannya. Sekian dan terima kasih.